Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bedi Cahyono. Selamat datang kembali di UBDC Channel. Video ini mungkin akan singkat ya. Saya hanya akan mengomentari salah satu komentar yang menurut saya menarik dari subscriber saya di video saya yang lalu yang mengatakan seperti ini nih. Untuk apa sih masuk pesantren kok harus ada tes ujian masuknya? Kenapa nggak diterima semuanya aja? Yang penting ada kemauan, ya udah terima saja. Mau belajar kok harus dipilih-pilih? Mau belajar kok harus diseleksi? Mau belajar kok harus dites dulu? Kalau yang diterima hanya mereka yang sudah bisa baca Quran, kalau yang diterima hanya mereka yang sudah bisa imla, kalau yang diterima hanya mereka yang sudah pintar, ya untuk apa belajar? Harusnya yang diterima adalah mereka yang bodoh untuk belajar menjadi pintar. Mungkin sekilas pertanyaan ini mengandung logika yang benar. Kalau proses pendidikan itu adalah untuk mengajarkan dari yang belum bisa menjadi bisa, lantas kenapa ada tes ujian masuk di dalamnya? Ini artinya yang diterima yang pintar-pintar aja dong. Kan gitu nih logika dari pertanyaan ini. Sayangnya pertanyaan ini tidak serta-merta benar 100%. Sebuah instansi pendidikan itu mempunyai keterbatasan. Baik itu jumlah guru, jumlah gedung, jumlah kelas, semuanya ada batasannya. Kita ibaratkan instansi pendidikan itu adalah sebuah kapal yang ingin mengarungi lautan. Kapal itu punya kapasitas. Misalkan kapasitas kapal itu 100 orang. Karena kapal ini baik, bagus, mewah, dan fasilitas lengkap, beribu-ribu orang ingin ikut naik kapal ini untuk menyeberangi lautan. Pertanyaannya seperti ini, apakah ribuan orang yang ingin ikut naik kapal ini semuanya diperkenankan masuk, diperkenankan ikut, diperkenankan naik? Tentu tidak dong. Pasti yang diterima atau yang diajak naik atau yang diperbolehkan naik itu ya sesuai kapasitas kapal tersebut. Kenapa demikian? Jika kapal tersebut memperbolehkan ribuan orang yang ingin ikut, kemudian semuanya dimasukkan dan dinaikkan, apa yang terjadi pada kapal tersebut? Karam, tenggelam. Kapal tersebut akan karam, kapal tersebut akan tenggelam, hancur. Bahayanya apa? Bukan 1-2 orang, tapi seluruh penumpang akan mengalami kerugian. Itulah kenapa adanya seleksi. Bukan memilih yang pintar atau meninggalkan yang bodoh, bukan. Tetapi memilih orang-orang yang benar-benar sudah siap dengan aturan, dengan kurikulum, dengan pelajaran yang ada di pesantren itu, di instansi itu. Kalau pesantren itu levelnya di 5 gitu ya, levelnya di angka 5, sedangkan anak itu belum mampu nih di angka 5, dia masih mampu di angka 4, ya jangan di pesantren itu, cari pesantren lain yang levelnya di angka 4. Kenapa masuk pesantren Gontor itu syaratnya harus bisa baca Quran, harus bisa imla? Karena dari sejak kelas 1 masuk di sana itu tidak diajarin mulai dari Iqra, langsung mereka baca Quran, langsung mereka digembleng dengan pelajaran-pelajaran yang notabene bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Dan kalau anak-anak kita belum mampu baca Quran, belum mampu imla, terus kemudian dipaksakan untuk diterima, apa nggak malah kasihan sama anak-anak kita? Dia berat, dia akan tidak mampu menerima dengan baik pelajaran yang ada. Justru adanya tes ujian masuk inilah salah satu kebijakan yang diberikan oleh Bapak Kiai. Bukan berarti yang diterima hanya yang pintar aja. Enggak seperti itu dong. Logikanya nggak benar itu. Bukan hanya pesantren kok yang ada tes seleksi. Kenapa yang dinyinyirin hanya pesantren? Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang merasa, loh ini kenapa kok harus ada tes ujiannya yang diterima? Enggak seperti itu. Jadi ini mohon dipahami. Karena ini untuk kebaikan anak-anak kita juga. Kalau misalkan anak-anak kita tidak diterima di pesantren, di salah satu pesantren gitu ya, bukan berarti anak kita itu bodoh. Enggak. Artinya anak kita kurang tepat ketika belajar di pesantren itu. Cari pesantren yang lain kan gitu. Banyak kok pilihan pesantren di Indonesia ini. Kok seolah-olah pesantren cuma ada satu? Banyak kan. Jika di sini tidak bisa ya di satunya, satunya nggak bisa ya di satunya, gitu aja loh. Boleh-boleh saja berpendapat seperti itu, tapi tidak kemudian kita menyalahkan apa yang sudah menjadi kebijakan suatu pesantren. Ingat, kita ini sebagai orang tua, kita itu sebagai santri, datang ke pesantren itu untuk menimba ilmu, untuk meminta dididik, diajar, dibina. Jadi terus kalau kita itu tamu, ya harus menghormati aturan si tuan rumah. Tamu yang tidak menghormati aturan tuan rumah, itu artinya tamunya tak tahu diri. Jadi sebagai tamu setidaknya kita harus tahu diri. Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan kenapa sih harus ada tes seleksi masuk ke pesantren.
Mau belajar agama saja kok susah. Mau belajar agama kok harus bisa baca Quran dulu. Mau belajar agama kok harus bisa imla dulu. Enggak seperti itu dong. Belajar agama dimanapun bisa. Di ustadz tetangga rumah bisa, di kiai, di TPA, di TPQ bisa. Di sekolah kita sudah diajarkan dari SD, SMP, SMA, selalu ada pelajaran agama di dalamnya. Jadi belajar agama tidak serta-merta di pesantren. Pesantren adalah salah satu pilihan untuk belajar agama. Dan pesantren pun juga banyak jenisnya. Kalau ingin anak kita sebagai seorang hafal Quran, ya taruh di pesantren yang hafal Quran. Kalau anak kita pengennya belajar tentang ilmu alat, nahwu, shorob, dan lain sebagainya, ajarkan atau sekolahkan putra-putri kita ke sekolahnya seperti itu. Karena setiap pesantren itu punya fokusnya masing-masing. Bukan berarti setiap anak masuk pesantren pasti akan hafal Quran, pasti akan hafal hadis, pasti akan pinter ceramah. Belum tentu, tergantung pesantrennya fokusnya di mana, kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Follow sosial media saya, baik itu Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan informasi menarik lainnya terkait Islamic Education, Islamic Parenting, dan informasi terkait pondok pesantren. Saya Budi Cahyono, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.